Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tinggal bersama ibu dan ayahnya di sebuah rumah kayu sederhana, jauh dari hingar-bingar kota. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Rani selalu merasa bahagia. Ibu dan ayahnya penuh kasih sayang dan selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Rani pun tumbuh menjadi gadis yang ceria, dengan mata yang penuh impian dan senyum yang tak pernah pudar. Setiap pagi, Rani selalu pergi ke sekolah dengan langkah ringan, melewati ladang hijau yang luas. Ia menyukai hari-hari sekolahnya, meskipun pelajaran yang diajarkan seringkali sulit. Ia memiliki mimpi besar, ingin menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak desa agar mereka juga bisa merasakan hal yang sama seperti dirinya, kesempatan untuk belajar dan berkembang. Di desa itu, sebagian besar anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah hingga tamat. Mereka bekerja di ladang atau membantu orang tua di rumah. Namun, Rani bertekad untuk berbeda. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun berasal dari desa kecil, ia bisa meraih cita-cita yang besar. Suatu hari, Rani duduk di bawah pohon besar di dekat sekolah, memandangi langit biru yang cerah. Di sana, ayahnya selalu mengajarinya tentang pentingnya berusaha dan tidak menyerah. Rani, apapun yang kamu impikan, jangan pernah ragu untuk meraihnya. Usaha dan doa adalah kunci segalanya, kata ayahnya dengan penuh keyakinan. Rani merasa damai dan penuh semangat, seakan-akan dunia ini terbuka lebar untuknya. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak mudah, namun ia tidak pernah merasa takut. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan harapan dan keyakinan bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa mengubah hidupnya dan memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang ia cintai. Namun, tak ada yang tahu bahwa takdir akan membawa Rani ke dalam sebuah perjalanan yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya, meninggalkan jejak yang akan selalu ia bawa dalam setiap langkah hidupnya. Rani tak menyadari bahwa hari-hari bahagia itu akan segera berakhir. Ketika suatu malam, angin bertiup kencang membawa kabar yang tak terduga. Sebuah kabar yang membuat dunia Rani terhenti sejenak. Sebuah kabar yang akan menguji keteguhan hatinya. Pada malam itu, hujan turun deras, seakan langit pun menangis. Rani duduk di ruang tamu, mendengarkan suara gemericik air hujan yang menimpa atap rumah. Ayahnya yang biasanya pulang lebih awal, tak kunjung datang. Ibu Rani yang awalnya sibuk menyiapkan makan malam, kini duduk diam di dekat jendela, menatap hujan dengan raut wajah yang gelisah. "Ayah kemana, Bu?" tanya Rani dengan suara lembut, mencoba menghilangkan kegelisahan yang mulai muncul di hatinya. Ibu hanya tersenyum tipis, namun senyuman itu terasa dipaksakan. "Ayah pasti sebentar lagi pulang, Nak. Mungkin ia terlambat karena hujan," jawab ibu, meskipun matanya tak bisa disembunyikan dari kecemasan. Namun, malam semakin larut, dan ayah masih belum juga pulang. Hati Rani mulai dipenuhi kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Setiap detik terasa begitu lama, dan suasana di rumah itu semakin berat. Tidak lama setelah itu, terdengar suara ketukan di pintu. Ibu bergegas membuka, namun wajahnya langsung berubah pucat saat melihat dua orang petugas desa berdiri di depan pintu. "Maaf, Nyonya, kami membawa kabar buruk. Suami Nyonya, Pak Hendra, mengalami kecelakaan di jalan raya tadi malam. Dia terluka cukup parah dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit," kata salah satu petugas dengan suara yang berat. Dunia Rani seakan berhenti berputar. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah hati yang paling dalam. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba terasa kabur, seakan pandangannya ditutup oleh tirai hitam yang tak bisa ditembus. Ibu Rani pun terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Petugas itu mencoba membantu, namun Rani hanya bisa terdiam, matanya terpejam rapat, menahan tangis yang ingin pecah. Ayah, sosok yang selama ini menjadi penopang hidupnya, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Semua mimpi dan harapan yang dibangun bersama ayah rasanya mendadak hancur begitu saja. Malam itu,
Rani duduk di samping ibunya yang terkulai lemah, sementara rasa takut dan cemas merayapi hatinya. Hujan terus mengguyur desa, seakan alam pun merasakan kepedihan yang ia alami. Tiba-tiba, teringatlah Rani pada kata-kata terakhir ayahnya sebelum berangkat bekerja pagi itu. Jangan lupa, Rani, hidup itu penuh ujian. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat. Namun, kekuatan apa yang tersisa di hati seorang gadis kecil yang baru saja kehilangan sosok yang paling ia cintai di dunia? Ketika esok datang, Rani harus menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kecelakaan itu berjalan sangat lambat bagi Rani. Ayahnya kini terbaring koma di rumah sakit, dan meskipun dokter berusaha memberikan harapan, keadaan semakin hari semakin memburuk. Rani, yang dulu selalu dipenuhi dengan mimpi dan semangat, kini terjebak dalam kerinduan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Kehidupan mereka yang dulu sederhana dan penuh tawa, kini terasa begitu sunyi. Ibu Rani tak pernah berhenti menangis, dan setiap kali Rani memandangnya, ia merasa hancur. Ibu yang selalu menjadi sumber kekuatannya kini seperti kehilangan arah. Sementara itu, ayahnya, yang selalu menjadi pelindung dan pahlawan bagi Rani, kini terbaring tak berdaya, seakan tubuhnya tak lagi mampu mengimbangi semangat yang pernah ada. Rani berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Ia tahu ibu butuh kekuatan, tetapi tak pernah ia bayangkan betapa sulitnya menanggung beban itu sendirian. Setiap pagi, setelah mengantar ibu ke rumah sakit, ia kembali ke rumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan merawat ladang. Namun, hatinya terasa kosong. Ia tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa ayah yang selalu memberi nasihat bijak dan pelukan hangat saat ia merasa takut. Hari itu, ketika Rani berjalan melewati ladang dengan langkah lelah, ia melihat bekas jejak kaki ayahnya di tanah yang basah karena hujan. Jejak-jejak itu terasa begitu kuat, seolah-olah ayahnya masih ada di sana, berjalan bersamanya. Rani berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan merasakan angin yang berhembus lembut di wajahnya. Ia ingin menangis, ingin berteriak, tetapi bibirnya terkunci. Ia hanya bisa memandangi jejak kaki itu. Jejak yang kini tertinggal di tanah yang tak akan pernah bisa diulang lagi. Papa, kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku masih ingin banyak hal bersamamu, pikirnya dalam hati. Namun, jawaban itu tak pernah datang. Semua yang ia miliki sekarang hanya kenangan dan sebuah jejak yang tak akan pernah bisa mengubah apa yang telah terjadi. Di rumah sakit, situasi semakin kritis. Ayahnya semakin lemah, dan harapan untuk melihatnya kembali sadar mulai memudar. Rani, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit itu, merasa seakan dunia menekan dirinya dari segala arah. Tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali terus berdoa dan berharap keajaiban datang. Namun, seiring berjalannya waktu, keajaiban itu tidak kunjung tiba. Pada suatu malam, ketika lampu rumah sakit temaram, Rani duduk di samping ayahnya yang terbaring lemah. Tangan kecilnya menggenggam tangan ayah, merasakan kehangatan yang perlahan memudar. Ia tahu, mungkin saat ini adalah saat terakhir ia bisa berada di sisi ayah. Di dalam keheningan malam, Rani memejamkan mata dan berbisik, "Papa, terima kasih atas semua yang sudah kamu ajarkan. Aku akan berusaha menjadi anak yang kuat, seperti yang kamu harapkan. Aku janji." Namun, janji itu terasa begitu berat, seperti beban yang tidak bisa ia pikul sendirian. Ayah, yang selalu menjadi penuntun hidupnya, kini akan meninggalkan dunia ini, dan Rani harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa arahan yang selama ini ia pegang. Tangan Rani semakin menggenggam erat, berharap agar ada keajaiban, berharap ayahnya bisa membuka mata dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, yang ia dapatkan hanya kesunyian yang dalam. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyaksikan orang yang kita cintai terpisah begitu saja oleh takdir yang tak terduga. Rani menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, di balik rasa kehilangan yang mendalam itu, ada satu hal yang ia pegang erat, jejak yang tertinggal oleh ayahnya. Jejak itu akan selalu ada, meskipun tubuh ayahnya tak lagi ada di dunia ini. Jejak itu akan menjadi pengingat bahwa ayahnya selalu ada di dalam hatinya,
dan tak ada yang bisa menghapus kenangan indah yang telah mereka ciptakan bersama. Anda bilang. Beberapa minggu berlalu sejak ayah Rani pergi, dan kehidupan di desa kecil itu semakin terasa sepi. Rani dan ibunya berusaha untuk bertahan, meski setiap hari terasa berat dan penuh dengan kesedihan. Ibu Rani kini lebih banyak menghabiskan waktu di ladang, merawat tanaman, sementara Rani sering menghabiskan waktu sendirian di rumah, merangkai kenangan tentang ayahnya. Suatu sore, saat Rani sedang duduk di bangku kayu yang ada di belakang rumah, ia memandang ke arah gunung yang jauh di sana. Gunung yang dulu pernah menjadi tempat ayahnya membawa Rani berpetualang saat masih kecil, mengajarinya untuk tidak takut menghadapi tantangan hidup. Kini, gunung itu seakan menjadi simbol dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan rintangan. Rani tahu, ayahnya tidak akan kembali, namun jejak yang ditinggalkan ayahnya akan selalu ada di dalam dirinya. Rani kemudian berjalan menuju ladang, tempat di mana jejak kaki ayahnya masih terlihat di tanah yang lembab. Ia berdiri di sana, memandang tanah itu dengan tatapan yang dalam, seakan ingin menemukan kembali potongan-potongan kebersamaan yang hilang. Di sana, ia merasa dekat dengan ayahnya. Jejak-jejak itu mengingatkannya pada masa lalu yang penuh dengan tawa dan kasih sayang. Ibu Rani datang mendekat, melihat anaknya yang termenung di sana. Dengan lembut, ia menyentuh bahu Rani, yang kemudian menoleh dengan mata yang dipenuhi air mata. Ibu Rani tidak berkata apa-apa, hanya memeluk anaknya erat-erat, merasakan betapa dalamnya kesedihan yang mereka alami. Ayah kita telah memberikan banyak hal. Nak, jangan biarkan kesedihan ini menghancurkan semangatmu. Ingatlah bahwa ia selalu ingin melihatmu bahagia, kata ibu, dengan suara yang penuh haru. Rani hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu, ibunya benar. Ia harus melanjutkan hidup, meskipun rasanya tidak mudah. Ayahnya sudah pergi, tetapi kenangan, cinta, dan ajaran-ajaran yang diberikan akan selalu hidup dalam dirinya. Rani tidak boleh menyerah begitu saja. Mimpi yang ia miliki untuk menjadi seorang guru masih ada, dan kini lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tanpa ayah di sisinya, ia merasa bahwa ayahnya ada dalam setiap langkah yang ia ambil. Hari-hari berlalu, dan Rani semakin dewasa. Ia mulai mengajar anak-anak desa, mewujudkan mimpi yang dulu pernah ia banggakan di hadapan ayahnya. Setiap kali ia melihat anak-anak itu tersenyum dan bersemangat belajar, ia merasa bahwa ayahnya selalu ada bersamanya, mengawasi dari jauh. Rani belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan menghargai apa yang ia miliki, meskipun hidup ini tidak selalu adil. Suatu pagi, setelah selesai mengajar, Rani berjalan menuju makam ayahnya. Di sana, ia berlutut, menatap batu nisan yang sederhana. Tangan Rani menggenggam erat selembar daun yang jatuh dari pohon di dekat makam. Ia berdoa dengan hati yang tulus, berharap ayahnya melihat dan bangga padanya. "Papa, aku sudah berusaha. Aku sudah belajar untuk kuat," bisiknya pelan. "Aku akan terus berjalan, meski jejakmu tak lagi ada di sini. Tapi percayalah, jejak itu akan selalu ada di hatiku." Rani tahu, meski ayahnya tidak bisa melihatnya, ia telah memberikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenangan, sebuah kekuatan untuk terus melangkah dan tidak pernah menyerah pada hidup. Jejak yang tertinggal oleh ayahnya bukan hanya sekadar jejak kaki di tanah. Itu adalah jejak yang akan hidup selamanya dalam hati Rani. Setiap langkah yang ia ambil, setiap mimpi yang ia raih, adalah bagian dari warisan cinta dan ajaran yang ditinggalkan ayahnya. Dan dengan setiap jejak itu, Rani tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian.